Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Hidayati. Pemateri pertama, langsung saja kita masuk ke dalam materi kelompok kami, yaitu yang pertama di sini ada transaksi antara entitas induk dan entitas anak, yaitu sumber pendanaan awal entitas anak ini melalui utang. Kenapa? Karena untuk menjalankan operasinya, entitas anak ini diberikan fasilitas pinjaman atau menerbitkan instrumen hutang yang dibeli oleh entitas induknya. Nah, pada PPT kami ini ada contohnya di bawah, yaitu seperti misalnya PT Citylink memperoleh fasilitas kredit dari PT Garuda Indonesia Tbk yang merupakan entitas induk dari PT Citylink. Maksudnya PT Citylink di sini merupakan entitas anak dan PT Garuda di sini merupakan entitas induknya. Nah, kemudian transaksi utang antara entitas anak dan induk ini harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian, yaitu pinjaman yang diperoleh entitas anak dari entitas induknya mengakibatkan entitas anak mencatat adanya utang. Kemudian sebaliknya entitas induk mencatat adanya piutang. Nah, kemudian apa saja yang harus dieliminasi? Yaitu ada utang dan piutang. Nah, utang piutang di sini harus dieliminasi ketika terjadi transaksi antara entitas induk dan anak. Kenapa? Karena itu merupakan kesatuan ekonomi, yaitu ketika diberikan fasilitas pinjaman, entitas induk mencatat adanya piutang dan anak atau entitas anak ini mencatat adanya utang. Nah, kemudian ada pendapatan bunga dan beban bunga. Nah, ini harus juga dieliminasi ketika adanya transaksi yang mengeluarkan bunga pada peminjaman fasilitasnya. Kemudian di sini ada contoh ilustrasi, yaitu PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS. PTP memberikan fasilitas kredit kepada PTS senilai 500 juta pada Juli 2015. Pinjaman tersebut jatuh tempo pada 1 Juli 2016. Dana tersebut akan digunakan PTS untuk membuka lini bisnis yang baru atas pinjaman tersebut. PTS dikenakan bunga sebesar 5%, bunga dibayarkan secara semesteran. Nah, ilustrasi di atas digambarkan dalam bagian berikut, yaitu PTP atau di sini dia berperan sebagai entitas induk, yaitu dia mencatat pada jurnal eliminasinya, yaitu pendapatan bunga pada piutang bunga sebesar 25 juta. Sedangkan PTS atau entitas anaknya di sini yaitu mencatat jurnal eliminasinya, yaitu beban bunga pada utang bunga yang bernilai sebesar 25 juta rupiah. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Niar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niar. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nurul Hidayati. Selanjutnya, berikut pencatatan PTP terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada PTS. Seperti pada slide yang saya tunjukkan ini, pada 1 Juli 2015, piutang dicatat di debit dan kas dicatat di kredit sebesar 500 juta rupiah. Mencatat pembelian fasilitas kredit kepada PTS. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 itu piutang bunga dicatat di debit dan pendapatan bunga dicatat di kredit sebesar 12.500.000. Mencatat pendapatan bunga untuk periode 2015 sebesar 5% dikali 6/12 dikali 500 juta. Selanjutnya, pencatatan PTS terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh PTP. Pada tanggal 1 Januari 2015, kas dicatat di debit dan utang dicatat di kredit, di mana mencatat perolehan fasilitas kredit kepada PTP. Selanjutnya itu pada tanggal 31 Januari
pada tanggal 31 Desember 2015. Beban bunga dicatat di debit dan utang bunga dicatat di kredit sebesar 12.500.000, di mana mencatat pendapatan bunga untuk periode 2015 itu 5% dikali 6/12 dikali 500 juta rupiah. Selanjutnya, pada slide selanjutnya ini di mana PTP dan PTS, di mana piutang bunga itu sebesar 500 juta rupiah, piutang bunga sebesar 12.500.000 dan pendapatan bunga itu sebesar 12.500.000. Selanjutnya itu seperti kita lihat di sini pada PTS, utang itu sebesar 500 juta, utang bunga itu sebesar 12.500.000 dan beban bunga 12.500.000. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Cici Maimunah. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Saudari Niar, yaitu mengenai transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Transaksi obligasi antar perusahaan. Pada saat perusahaan mengeluarkan obligasi, kewajiban obligasinya akan mencerminkan tingkat bunga pasar yang berlaku. Namun, perubahan yang terjadi kemudian pada tingkat bunga pasar akan menciptakan perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar kewajiban tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi antar perusahaan. Beberapa ahli akuntansi berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian konstruktif pada transaksi obligasi antar perusahaan seharusnya dialokasikan di antara pihak afiliasi pembelian penerbit sesuai dengan nilai nominal obligasi tersebut. Contohnya, jika induk perusahaan membayar 99.000 untuk obligasi anak perusahaan yang beredar bernilai nominal 100.000 dengan agio yang belum dimortisasi 2.000, maka keuntungan konstruktif sebesar 3.000 atau 102.000 dikurang dengan 99.000 dialokasikan untuk induk perusahaan sebesar 1.000 dan untuk anak perusahaan sebesar 2.000 dikenal sebagai teori nominal. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fahmi. Kenalkan, nama saya Fahmi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pembekuan penerbit obligasi. Nah, penjualan obligasi bagi penerbit menimbulkan utang obligasi apabila harga penjualan di atas atau di bawah nilai normal. Selisih harga jual dengan nilai nominal itu disebut dengan premi atau diskon. Di sini kita akan menjelaskan tentang contoh soalnya ya. Jadi sini contohnya, pada tanggal 1 Juli 2002 PT Indi menerbitkan dan menjual obligasi 10 tahun nilai nominal itu 10 miliar rupiah dengan kurs penjualan 110 di pasar primer. Penjualan obligasi pada kurs 110 menunjukkan adanya premi sebesar 10% dari harga nominal atau 11 miliar rupiah tersebut. Pencatatan pada tanggal penjualan adalah yaitu kas pada debit 11 miliar, utang obligasi pada kredit itu 10 miliar, premi obligasi pada 1 miliar, atau dapat juga di jurnal sebagai berikut. Nah, jadi kasnya ini 11 miliar pada utang obligasi 11 miliar. Dalam contoh soal di atas, karena pada tanggal penjualan penerbit yakin PT Indi membukukan hutang obligasi sebesar 11 miliar terdiri dari nilai nominal dan premi obligasi. Maka premi obligasi diamortisasi selama 10 tahun. Nah, amortisasi per tahun adalah itu 1 miliar per 10 tahun atau 100 juta per tahun. PT ini menerbit obligasi pada pertengahan tahun sehingga premi obligasi untuk tahun 2002 diamortisasi setengah tahun atau 50 juta dengan jurnal
amortisasi pada tahun akhir 31 Desember, yaitu sebagai berikut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Surti Ramadhani dengan NIM 22182090. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-14, di mana slide tersebut terdapat salah satu contoh soal dari pembukuan penerbit obligasi. Jadi teman-teman, contoh soalnya itu yang pertama, pada tanggal 1 Juli 2007 atau 5 tahun dari tanggal penerbitan obligasi, premi utang obligasi telah diamortisasi setelah dari premi pada awal penerbitan atau 500 juta. Dengan demikian nilai buku utang obligasi nominalnya itu pertama di debit lalu di kredit. Debitnya itu nilai nominal utang obligasi sebanyak 10 juta, kemudian saldo premi dalam kurun 1 miliar, di mana 100 juta kali 5 tahun adalah 500 juta. Kemudian di kredit, nilai buku utang obligasi tanggal 1 Juli 2007 senilai 10 miliar 500 juta. Slide selanjutnya dengan judul besar transaksi pembelian obligasi entitas anak pada pihak non-afiliasi. Poin pertama, pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat. Baris baru, pada saat entitas induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga sama nilai tercatat obligasi tersebut, maka jurnal eliminasinya yang dibuat sama dengan jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari entitas induk atau entitas anak, baik pada nilai par maupun bukan nilai par investasi pada obligasi yang muncul harus dieliminasi. Slide selanjutnya, di mana slide ini adalah contoh soal dari pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat. Pertama, pada tanggal 1 Januari 2022, eliminasi anak membeli obligasi dari pihak non-afiliasi sebesar 50.000 pada harga yang sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut. Transaksi ini dicatat sebagai berikut. Jadi di sini ada 2 poin, di mana poin pertama adalah entitas anak mencatat pembelian obligasi sebagai investasi dengan debit akun investasi obligasi sebesar 50.000. Kemudian di poin kedua, pihak non-afiliasi mencatat penjualan obligasi sebagai pendapatan dengan kredit akun penjualan obligasi sebesar 50.000. Pada akhir periode, entitas anak akan mengevaluasi nilai wajar investasinya dan menyesuaikan nilai tercatatnya jika diperlukan untuk mencerminkan nilai aktual investasinya. Namun, jika tidak ada perubahan nilai wajar yang signifikan, maka nilai tercatat investasi akan tetap sama dengan harga pokok pembelian. Slide selanjutnya, di sini poin kedua, di mana pembelian harga pokok berbeda dengan nilai tercatat. Jadi, mengapa entitas induk dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi? Jika entitas induk membeli obligasi entitas pada harga yang lebih rendah, maka muncullah keuntungan penarikan obligasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Jika sebaliknya, maka terdapat kerugian penarikan obligasi. Slide selanjutnya, di mana contoh soal dari pembelian harga pokok berbeda dengan nilai tercatat. Contoh soalnya itu adalah pada tanggal 1 Januari 2022, entitas anak membeli obligasi dari pihak non-afiliasi sebesar 50.000 pada harga yang lebih rendah dari nilai tercatat obligasi tersebut. Transaksi ini dicatat sebagai berikut. Kemudian ada 2 poin, di mana poin pertama itu entitas anak mencatat pembelian obligasi sebagai investasi dengan debit
akun investasi obligasi sebesar 45.000 dalam kurung harga pokok pembelian. Kemudian di poin kedua ada pihak non-afiliasi mencatat penjualan obligasi sebagai pendapatan dengan kredit akun penjualan obligasi sebesar 45.000. Dalam hal ini nilai tercatat investasi obligasi akan tetap sebesar 50.000. Namun harga pokok pembelian yang tercatat dalam akun investasi obligasi akan menjadi 45.000. Perbedaan antara harga pokok pembelian dan nilai tercatat obligasi tersebut akan diakui sebagai keuntungan pada saat penjualan obligasi atau saat penyelesaian nilai wajar investasi pada akhir periode. Entitas anak akan mengevaluasi nilai wajar investasinya dan menyesuaikan nilai tercatatnya jika diperlukan untuk mencerminkan nilai aktual investasi. Terima kasih.